Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Bersama saya, Sipa Usyawal Novianti dan rekan saya, Sarah Aprilia Sopian, yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan menyajikan informasi terkini dalam Lintas Bogor. Berita utama hari ini adanya perubahan cuaca ekstrim di wilayah Bogor yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami yang berada di kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa dikenal dengan sebutan BMKG. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai seputar cuaca, rekan kami Raihan Herdia yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung kantor stasiun Klimatologi Bogor. Seperti yang Anda ketahui bahwa cuaca saat ini sedang kurang kondusif. Banyak kegiatan masyarakat yang tertunda atau terhalang oleh perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Unsur-unsur cuaca diukur melalui alat-alat yang berada di Taman Klimatologi ini untuk mendapatkan informasi iklim atau cuaca yang lengkap dan akurat. Melalui laman resminya, BMKG mengeluarkan info dan peringatan di setiap jamnya bila akan diprediksi hujan lebat disertai angin dan petir. Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim. Terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. BMKG mempunyai alat khusus untuk melaporkan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika di Indonesia. Pertama untuk wilayah Bogor ya, kan kita ini sekarang masuk musim hujan. Jadi awal-awal musim hujan itu awan-awan yang terbentuk di wilayah kita ini awan-awan cumulonimbus namanya. Jadi awan-awan cumulonimbus itu yang menyebabkan hujan lebat, angin kencang, petir sampai hujan es. Itu terjadi di awal-awal musim. Nanti itu akan terjadi lagi di akhir musim. Pergantian musim ke kemarau seperti itu lagi. Jadi kami selalu memberikan informasi peringatan dini cuaca kalau misalnya akan terjadi hujan lebat, angin kencang. Itu kami selalu memberikan peringatan dini 3 jam sebelumnya. Jadi kita sudah kasih peringatan. Nah, tinggal nanti masyarakatnya membaca nggak peringatan dari kita. Dalam melakukan pengamatan cuaca, digunakan alat-alat meteorologi. Alat-alat tersebut diletakkan pada suatu tempat yang disebut taman alat. Taman alat tersebut berisi beberapa alat untuk mengamati unsur cuaca di tempat. 1. Alat mengukur kecepatan angin. Sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan mengukur arah angin. 2. Alat mengukur suhu. Sebuah perangkat yang mengukur suhu dengan menggunakan alat termometer. 3. Alat pengukur curah hujan. Jumlah air hujan yang diterapung diukur dengan gelas ukur yang telah dikonvensi dalam satuan tinggi atau gelas ukur yang kemudian dibagi 10 karena luas penampungnya adalah 100 cm sehingga dihasilkan satuan milimeter. Pengamatan dilakukan sekali dalam 24 jam, itu pada pagi hari. Itulah beberapa alat dan fungsinya yang ada di Taman Alat BMKG. Baik, itu saja informasi yang saya dapatkan. Saya Raihan Herdia Putra dan Teofani kembali ke studio. Berikut informasi yang telah disampaikan oleh tim kami yang berada di lapangan mengenai dampak perubahan cuaca. Berita selanjutnya datang dari BIS kita. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Melihat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, kita harus menjaga protokol kesehatan dengan mematuhi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Di masa pandemi ini, siap-siap aja gak cukup. Ayo kita jaga protokol kesehatan. Terima kasih, Anda masih bersama kami dalam Lintas Bogor. Berita selanjutnya datang dari BIS kita yang rencananya akan menjadi pengganti angkutan umum
untuk aktivitas masyarakat sekitar. Bus kita Transpakuan ini sudah beroperasi sejak Selasa 2 November 2021. Bus ini merupakan hasil kerjasama Pemda Kota Bogor dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Saat ini sudah ada rekan kami, Iksan Maulana, yang akan melaporkan langsung dari stasiun Ciparigi. Baik, terima kasih kepada rekan saya Sipa dan Sarah yang sedang berada di studio. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di tempat pengoperasian bis kita. Bis kita ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga Bogor. Rencananya, bis berukuran 3/4 ini akan melewati 16 halte pada 5 koridor yang melintasi rute stasiun Ciparigi, Warung Jambu, Ahmad Yani, Air Mancur, Flyover Marta Dinata, Merdeka, Jembatan Merah, serta stasiun Bogor. Mungkin dengan adanya bis ini, karena pemerintah mencanangkan dari 3 angkot itu merubah jadi 1 bus. Yang sudah terjalankan ini sudah 149 angkot yang diubah jadi 49 bus kurang lebih. Dan mudah-mudahan dalam tahun 2022 itu sudah jalan semua, ada 6 koridor bahkan sampai ke Ciawi. Seperti itu. Dampaknya sih bakal seperti memberikan kemudahan. Kalau kita kan biasa angkot-angkot ngetem ya. Di sini kita udah per jadwal. Jadi per 7 menit itu udah jalan gitu ya. Jadi mudah-mudahan memberikan suatu orang biasanya ngetem lama nih naik angkot. Jadi orang bisa naik ke bis ini bisa dapat apa sih kenyamanan yang dicari di situ, nggak perlu lagi nunggu lama harus ngetem seperti itu, dan pastinya bakal mengurangi kemacetan karena nggak ada yang ngetem. Sangat bagus dan juga udah mulai banyak perkembangan transportasinya, nggak kayak angkot kan panas terus juga rame, ini bisa jaga jarak. Jadi kalau untuk bis kita ini dia punya aplikasi itu namanya dengan bis kita. Jadi kan untuk aplikasi bis kita itu untuk mempermudah penumpang untuk mengetahui jalur rute ini kan yang berperjalan koridor 5 ya Pak, itu Ciparigi, Kota Bogor, stasiun Bogor ke Ciparigi. Nah nanti di aplikasi tersebut, jadi nanti kalau ketika kita ingin mengetahui tentang koridor 5 ya yang sedang berjalan, ini bisa diklik K5-nya. Nah, nanti di sini ada tampilan rute itu Ciparigi ke stasiun Bogor. Terus kalau nanti di zoom itu akan tampil rute pemberhentian dari Ciparigi ke stasiun Bogor maupun sebaliknya. Nah, di sini nanti kalau untuk mengetahui ini kan ada gambar bis. Ini bis-bis yang sedang beroperasional Ciparigi stasiun Bogor. Nah, untuk mengetahuinya ini dia bisa klik mobil, gambar bisnya tuh, dia akan mengetahui di mana letak bisnya itu sedang berada. Jadi penumpang itu nggak menunggu lama di halte. Sudah seminggu lebih bis kita ini beroperasi dan ternyata dampak bis kita ini sangat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Untuk warga Bogor yang ingin mencoba bis kita ini, kalian jangan perlu bayar atau bisa dibilang gratis hingga akhir Desember nanti. Sekian informasi saya tentang bis kita Transpakuan. Saya Iksan Maulana dan Dandi Panca Santoso kembali ke studio. Berikut informasi yang telah disampaikan oleh rekan kami Iksan Maulana yang berada di stasiun Ciparigi. Setelah ini, kita akan kembali dengan rekomendasi tempat nongkrong khususnya untuk anak muda. Selengkapnya tetap di Lintas Bogor.
Baik pemirsa, untuk berita selanjutnya kita akan jalan-jalan nih ke salah satu cafe hits yang ada di Kota Bogor. Bagi kalian para anak muda pastinya sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya tempat nongkrong atau cafe. Tempat yang akan kita kunjungi kali ini yaitu Gebrak Cafe. Nah, saat ini sudah ada rekan kami, Muhammad Noval, yang akan mengajak Anda berkeliling di Gebrak Cafe. Halo Sobat Lintas, kali ini saya sedang berada di salah satu kedai kopi yang berada di Bogor, yaitu Gebrak Bogor. Penasaran kan apa aja keunikan yang berada di kedai kopi ini? Yuk ikutin terus! Kedai kopi Gebrak Bogor merupakan kedai kopi yang berbeda dengan kedai kopi lainnya. Konsepnya yang unik, serta programnya yang menarik, seperti Pekan Asik, serta menyajikan berbagai makanan dan minuman yang bernuansa rumahan, membuat Gebrak Bogor memberikan kesan yang menyenangkan dan menenangkan. Oke, kali ini saya bakal mencoba mie malian khas dari kedai kopi Gebrak Bogor. Nah, sepertinya mie malian ini cocok banget buat kalian yang suka pedas deh kayaknya. Kita cobain ya. Nah, mie malian ini enak banget. Cocok buat kalian para pecinta pedas yang datang ke kedai kopi Gebrak Bogor ini. Nah, kali ini saya bakal nyobain specialty yaitu Nyonya Berga dari kedai kopi Gebrak Bogor. Nah, specialty ini merupakan teh bervarian rasa strawberry dan mangga khas dari kedai kopi Gebrak Bogor ini. Cocok banget deh buat kalian yang gak suka kopi tapi pengen ngopi di kedai kopi Gebrak Bogor ini. Nah, sekarang saya bakal nyobain menu best seller yaitu kopi susu khas Gebrak. Nah, kopi susu Gebrak ini cocok banget buat kalian yang gak suka kopi pahit tapi pengen ngopi. Karena rasa manis dan pahitnya itu pas banget. Cocok banget buat para kaum milenial yang mau ngopi di sini. Kedai kopi Gebrak Bogor ini memiliki berbagai varian olahan hasil pertanian, mulai dari kopi, teh, coklat, ataupun rempah. Bukan hanya itu, Gebrak Bogor juga menjual beberapa menu makanan, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Bahkan, berbagai jenis minuman juga tersedia di Gebrak Bogor ini. Oke Mas, jadi mungkin Sobat Lintas di rumah mau tahu konsep dari Gebrak Bogor ini apa gitu, mau arah kemana? Oke, buat konsep kedai yang kita buat sih lebih ke arah kedai rumahan ya gitu. Jadi kedai rumahan, mulai dari menunya, mulai dari tempatnya kita bikin semuanya ambience-nya tuh memang rumahan banget lah gitu. Karena kita nggak pengen mereka datang ke sini hanya untuk sekedar ngopi aja gitu. Tapi bisa datang ke sini dapat kenyamanan yang lebih lah gitu, seperti layaknya mereka di rumah. Ya, apalagi bisa bawa keluarga ya sini, gitu. Nyaman juga di sini ya kan, dari menu-menunya ya kayak rumahan banget gitu dari menunya. Jadi gitu guys konsep dari kedai kopi Gebrak Bogor ini. Nah mungkin juga teman-teman di sini banyak yang nanya mungkin keunikannya apalagi sih selain konsep sama menu-menunya. Kan di Instagram Mas, ya. Di Instagram Gebraknya ada Pekan Asik namanya. Boleh dijelasin mungkin Pekan Asik itu ada apa aja dan kenapa Mas buat Pekan Asik itu? Oke, siap. Jadi buat Pekan Asik sendiri sih program itu baru kita buat itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu baru awal mulanya. Kenapa kita bikin Pekan Asik sih? Karena tujuannya kita pengen tempat Gebrak ini bukan cuma sebagai tempat nongkrong tadi yang saya bilang ya. Jadi kita pengen sih Gebrak ini jadi sebagai wadah orang buat berkreativitas gitu, buat seru-seruan lah gitu. Karena menurut saya tempatnya masih asri dan juga jauh dari kerumunan kota. Terus abis gitu makanannya juga enak, harganya juga terjangkau. Nah, untuk harganya sendiri, kalian tenang saja.
Karena menurut saya, harga yang tersedia di Gebrak Bogor ini sangat bersahabat. Dilihat dari tempat dan suasananya yang nyaman, cocok banget buat para remaja yang bosan di rumah. Butuh suasana baru, butuh asupan kopi, bisa nih datang langsung ke Gebrak Bogor. Oke, jadi buat Sobat Lintas yang mau ke kedai kopi Gebrak Bogor ini, kedai kopi Gebrak Bogor ini berada di jalan mana, Mas? Kita berada di Jalan Sawah Baru, bisa langsung dicek aja di Instagram kita namanya gebrak.bgr. Nah, di situ di bio kita udah kita taruh juga maps-nya. Jadi teman-teman bisa langsung diklik aja maps-nya biar nggak nyasar ke sini. Oke, segitu aja dari kita berdua, dari Mas Wiki dan saya. Terima kasih, semoga kita bertemu lagi. Sampai jumpa. Bagaimana nih Siva? Kira-kira Anda tertarik tidak untuk mengunjungi Gebrak Cafe ini? Tentu saja, nanti kita coba bersama ya Sarah. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Siva Usya Walnovianti dan saya Sarah Aprilia Sopian, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.